alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya. Sesi tanya jawab. Ana ingin bertanya, Ustadz, jika Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam dan untuk seluruh manusia, mengapa dakwahnya hanya seputar Mekah, di Madinah dan Jazirah Arab, tidak dirasakan oleh umum di seluruh dunia ketika itu? Jika nabi-nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya, bagaimana nasib dengan para kaum yang jauh di sana yang tidak mendapat hidayah? Mohon jawabannya, Ustadz. Jawabannya bahwasanya Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, tapi dimulai dengan di Mekah ya. Oleh karenanya dakwah Islam tidak terbatas kepada hanya orang Arab. Sejak awal sudah ada orang-orang non Arab yang masuk Islam. Contohnya Bilal bin Rabah, dia bukan orang Arab, dia dari Habasyah ya. Kemudian juga ada namanya siapa? Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja di luar Arab. Contohnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari di awal kitab Badil Wahyi ya. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi SAW adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Nah, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat hidayah? Bagi orang tidak dapat hidayah, misalnya meninggal belum pernah mengenal Islam sama sekali karena saking jauhnya dari Mekah misalnya, atau misalnya di belantara hutan Afrika atau belantara hutan Papua ya. Maka Allah berfirman ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul, atau yang mewakili rasul itu berupa dai atau ustadz yang sampai ke sana, atau tulisan yang sampai ke sana. Nah, kalau kita andai kata ada seorang meninggal dari di salah satu suku di Papua, di Irian Jaya, kemudian meninggal dunia, belum sempat mengenal Islam, bagaimana nasibnya? Apakah masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang dilahirkan dalam kondisi tuli dan bisu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Bagaimana dia mau mendengar Islam? Kita jelaskan nggak bisa, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa berbicara ya. Terus bagaimana cara dia memahami apa yang kita sampaikan? Ya, maka orang ini bisa saja dia tidak mengerti Islam. Kalau dia meninggal, dia tidak akan diazab, dia akan diuji oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak zalim dan Allah Maha Adil. Ustadz, bagaimana dengan riwayat Rasulullah SAW dibawa berdagang oleh pamannya? Ini nanti masih jauh ya. Lahir aja baru lahir, belum diajak berdagang ya. Kalau langsung diajak berdagang repot, masih kecil nanti belakang. Afwan, di luar tema Ustadz, di kampung kami biasanya diadakan penutupan pengajian sebelum bulan Ramadan dan pembagian paket makanan sembako. Bolehkah kita ikut membantu menyiapkan, membungkus paket-paket makanan? Boleh, ini membantu ke masyarakat, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ini bukan ibadah tertentu, enggak, ini hanya sekedar kebiasaan masyarakat, dan ini tidak dianggap sebagai perayaan tertentu ya, sekedar menjelang Ramadan kita kasih sembako kepada masyarakat. Ini amal yang baik. Sama, bagaimana riwayat bahwasanya awan menaungi Nabi saat berjalan? Nanti ya, sabar ya, baru lahir, belum apa-apa. Jadi banyak orang tidak sabar ya. Hanya, Ustadz, bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah? Belum. Ustadz, bagaimana Rasulullah SAW poligami? Belum, baru lahir. Belum, masih jauh. Tenang saja, santai aja. Ustadz, bagaimana menjawab syubhat bahwa ustadz salafi fanatik terhadap alma mater? Apa maksudnya alma mater? Maksudnya apa? Kita siapa saja boleh jadi ustadz sunnah, siapa saja boleh jadi ustadz salafi. Yang penting dia memenuhi kriteria berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW tidak bikin bid'ah, tidak menyuruh kepada
bid'ah, maka kita katakan dia ustaz sunnah. Nah, kalau dia menyuruh kepada bid'ah, kita bilang ustaz bid'ah. Jadi siapa saja, tidak harus lulusan Madinah, mau lulusan Kairo, mau lulusan Yaman, mau lulusan mana saja, silakan. Yang lulusan sini, yang tidak keluar negeri juga boleh, siapa saja boleh. Tapi sesuai dengan kriteria ustaz sunnah, tidak dikatakan ustaz sunnah kecuali dia menyuruh kepada sunnah Nabi. Dia ngajarin sunnah Nabi. Nah, kalau dia nggak ngajar sunnah Nabi, dia ngajar ritual-ritual baru yang itu bukan sunnah Nabi, dipastikan Nabi tidak pernah melakukannya, maka tidak bisa kita bilang ustaz apa? Sunnah. Sunnah kan apa? Apa definisi sunnah? Sunnah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, disandarkan kepada Nabi, itu namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dikerjakan Nabi bukan namanya sunnah. Anda mau nampakkan apa terserah Anda, tapi itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustadz, kalau keponakan dari istri, apakah mahram dengan kita? Bukan. Istri kita punya ponakan perempuan, itu bukan mahram kita. Ustadz, apakah benar Rasulullah SAW sangat sayangnya kepada umatnya ketika detik-detik terakhir masih mengatakan, ini detik terakhir mau meninggal, ini tanya lagi mau meninggal. Lebih jauh lagi. Nanti, insya Allah ya, nanti ya. Sabar ya. Kenapa di sini orang terburu-buru semuanya? Ketika Zam-Zam hilang, bagaimana orang Mekah mendapatkan air? Aduh, saya tidak sempat nanya mereka ya. Tetapi jelas ada sumber air yang lain. Ya, mungkin bukan cuma air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam yang sangat istimewa, yang airnya tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Bahkan sekarang saya dengar sebagian penelitian justru kalau Ramadan atau bulan haji, volumenya semakin apa? Semakin banyak. Dan itu diantara mukjizat yang nampak dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal air Zam-Zam diambil terus. Jadi di Madinah itu ada pembagian gratis. Di Mekah ada pembagian juga gratis. Jadi orang ambil banyak, tidak habis. Kita nggak tahu sumbernya, ya apa namanya, bagaimana. Tapi yang jelas airnya luar biasa. Kemarin ada ini cerita nyata. Saya ketemu dengan orangnya langsung. Dia kena kanker. Saya ketemu di Pekanbaru. Dia di kemo di Singapura apa di Malaysia. Kemudian ada kawan yang kasih bekal dia air Zam-Zam. Intinya setelah dia di kemo, dia minum apa saja tidak bisa kecuali air Zam-Zam. Dia minum air putih muntah, dia minum apa muntah. Maka kecuali air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam tidak mengapa. Ya. Dia kemudian setelah di kemo badannya masih kuat. Dokter sampai heran kenapa? Rupanya dia konsumsi apa? Zam-Zam terus. Ya. Dan banyak orang sembuh karena Zam-Zam. Saya pernah ketemu orang, Ustadz saya waktu itu ambeien ya. Saya bingung Ustaz, bagaimana akhirnya saya Zam-Zam bismillah sembuh akhirnya. Ya itu antum saja, yang lain belum tentu. Jadi keyakinan. Jadi Zam-Zam itu perlu dengan keyakinan. Banyak orang tidak begitu yakin akhirnya tidak sembuh-sembuh ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam tergantung niat orang meminumnya. Rasulullah mengatakan innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya Zam-Zam itu bisa membuat kenyang dan bisa menyembuhkan penyakit, dan banyak orang sembuh dengan Zam-Zam. Saya mohon sangat dibacakan pertanyaan saya. Ya udah saya bacain deh. Saya mengenal sunnah sejak 2005 dan mulai mengamalkan sunnah sejak 2008. Saya mempunyai istri yang cantik dan keluarga besar yang hampir semua mengenal sunnah. Dan saya punya kehidupan harta yang sangat layak. Tahun 2015 awal saya terkena fitnah wanita. Selama 6 bulan saya melakukan perbuatan keji yang hampir saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya seperti orang mabuk ya dan gila. Semua pemahaman saya tentang agama seperti hilang karena fitnah ini. Jadi dia berzina maksudnya. Setelah 6 bulan saya tersadar dan menutup semua akses ke fitnah wanita tersebut. Ke fitnah wanita. Sudah hampir 3 tahun berlalu. Rasa sakit saya tidak pernah hilang dari hati saya. Saya menangis setiap hari dan sangat menyesal. Kenapa saya bisa jatuh berdosa tersebut Ustaz? Apakah karena ujub? Mohon nasihat bagi hati saya. Saya merasa amalan tiada arti dan berguna di hadapan Allah. Saya katakan kita menangisi dosa-dosa kita ya, karena sampai tadi berzina berulang-ulang ini dosa bukan sepele ya. Dosa bukan sepele. Allah menyebutkan zina adalah dosa yang spesial. Kalau ada dosa-dosa besar, ini dosa yang super besar. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun.
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Dan orang-orang tidak pernah berbuat syirik, dan orang-orang tidak pernah membunuh orang lain, dan orang-orang tidak pernah berzina. Ini 3 dosa yang sangat besar. Syirik, membunuh orang, dan apa? Berzina, ya. Syirik berkaitan dengan hak Allah, membunuh orang berkaitan dengan apa? Orang lain, berzina, dosa hawa nafsunya, ya. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa melakukan 3 dosa ini, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah. Dia akan dilipat gandakan dosanya, azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam neraka dengan kondisi terhina. Tapi kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, ya. Maka ya seorang ya terjerumus dalam kemaksiatan itu sebab karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Dosa membawa orang kepada dosa yang lain. Tetapi pintu taubat Allah terbuka. Maka saya sampaikan kepada orang ini, ya, benar-benar menutup akses fitnah wanita. Jangan sampai terjebak dengan ya di apa namanya jebakan yang sama. Seorang lelaki harus cerdas, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu dia lemah dalam sisi ini, dia tahu dia kuat dalam sisi ini. Maka jangan dia coba-coba mengulangi pada perkara yang lemah. Allah sekarang kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia mulai ikut pengajian lagi, alhamdulillah, ya. Entar lagi mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba untuk mengulangi fitnah tersebut, ya. Dan banyak bertobat kepada Allah, dan husnudzan jika orang kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, ya, dengan taubat yang sesungguhnya, tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada orang lain. Apa hukumnya mengambil upah dari ibu yang menyusui bayi orang lain? Boleh, enggak ada masalah. Nanti akan kita jelaskan. Boleh. Jadi kalau ada orang ingin nyusu pada seorang wanita tersebut mengatakan boleh, tapi saya minta upah. Boleh, dia kali ini kerjaan, ya. Tetapi tetap saja menjadi apa namanya? Anak susuan, ya. Anak susuan, ya. Tapi kalau kita pergi ke kandang onta kemudian disusui oleh onta, jadi ibu susuan atau tidak? Kemarin di Madinah teman-teman bercanda. Jadi semua pada pergi ke onta yang sama, pada mau jadi ibu susuan itu, saudara susuan apa? Onta, ya. Enggak. Jadi boleh dia mengambil upah. Jadi dia boleh mengambil upah. Bisakah sebutkan silsilah Nabi sampai Nabi Ibrahim? Kita sudah katakan tadi, Ismail bin Ibrahim. Nabi kita sebutkan silsilahnya sampai Adnan. Dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim ini tidak jelas, tidak ada sanad yang jelas. Ada khilaf berapa kakeknya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang 10, sehingga tidak ada yang benar, ya. Maka sebenarnya mengatakan barang siapa ahli nasab yang menyebut seluruhnya, dia telah berdusta karena enggak ada dalil yang benar. Apalagi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, anak akhwat mana yang lebih utama pada saat Ramadan, tarawih di masjid atau mengambil ibu anak yang sakit di rumah? Ya, kalau ternyata ibu ingin ditemani di rumah, salat aja di rumah. Ya. Kalau ibu ingin ditemani di rumah, salat aja di rumah. Apalagi ibu dalam kondisi sakit. 10 itikaf 10 hari terakhir Ramadan atau melayani ibu menyiapkan sahur. Kalau ibu sakit lebih utama melayani apa? Ibu. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kita buka kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.